Oke, teman-teman semuanya, selamat siang. Kembali lagi ke Dalton Channel. Saya Tony. Untuk kali ini, saya akan memberikan tip atau informasi bahwa sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memberikan kesempatan peluang kerja. Tapi di samping itu, Anda harus hati-hati juga dalam melakukan lamaran pekerjaan. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali meskipun kita tidak tahu, tapi kita harus hati-hati dalam melakukan lamaran kerja, walaupun toh kita membutuhkan pekerjaan itu. Lalu apa yang harus saya informasikan ke Anda semuanya, bahwa saya akan memberikan informasi bahwa perusahaan-perusahaan atau lowongan-lowongan itu fiktif. Apa sih ciri bahwa lowongan atau perusahaan itu fiktif atau perusahaan itu menipu? Nah, di sini saya akan memberikan tip-tip atau ciri-ciri bahwa lowongan ini menipu atau lowongan ini fiktif, dan perusahaan ini adalah perusahaan fiktif atau menipu. Jadi saksikan teman-teman semuanya ciri-ciri bahwa lowongan ini fiktif dan menipu. Simak seterusnya ciri-ciri perusahaan ini di Dalton Channel. Oke, teman-teman semuanya, lalu apa aja ciri-ciri bahwa perusahaan atau lowongan ini fiktif atau menipu? Yang pertama adalah perusahaan tidak mencantumkan alamat yang jelas pada saat dia membuka lowongan. Itu yang pertama. Jadi Anda bisa melihat bahwa perusahaan itu membuka lowongan mau di media, di lain sebagainya. Tolong cek dulu apakah mereka punya factory atau punya kantor, atau mereka punya alamat yang jelas, atau mereka punya legalitas yang jelas. Cek dulu. Nah, jadi Anda harus mengecek dulu kondisi perusahaan itu. Makanya di video-video sebelumnya, saya pada saat interview memberikan tip bahwa cek dulu kondisi perusahaan itu, factory, alamat yang jelas, kemudian legalitasnya jelas, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi perusahaan itu cirinya adalah dia tidak mencantumkan alamat yang jelas dan deskripsi yang jelas. Dalam artian deskripsi ini adalah produksinya apa, bergerak di bidang apa, dan lain sebagainya. Itu kalian harus cek dulu. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, setelah mungkin pada saat Anda melamar, mungkin Anda kurang begitu memperhatikan perusahaan dan lowongan itu. Begitu Anda apply, yang kedua adalah cirinya Anda ditarik biaya sebelum interview. Di sini saya akan jelaskan teman-teman semuanya. Pada saat Anda mengirim lamaran ke perusahaan lowongan itu, nanti Anda akan di-reply, misalkan by email, akan di-reply. Oh, Anda akan dipanggil interview sekian, panggil interview tanggal sekian, jam sekian, hari sekian. Itu panggilan interview, ya. Tapi pada saat di pemberitahuan itu, Anda dikenakan biaya. Misalnya suruh transfer untuk biaya hotel, biaya akomodasi, biaya macam-macam. Jadi jangan sekali-kali tertipu dengan kondisi seperti ini. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman semuanya. Itu pasti fiktif, ya. Bisa saja dia hanya untuk menarik dana-dana itu. Jadi perlu hati-hati betul. Jadi yang kedua teman-teman, ya, setelah Anda melamar, Anda akan diberi balasan, mungkin lewat email atau mungkin lewat telepon. Tapi pada saat
dia memberikan balasan itu Anda dikenakan biaya, itu jangan respon. Cek dulu benar-benar kondisinya, pastikan benar-benar kondisinya, apakah itu benar atau tidak, ya. Tapi kemungkinan besar pada saat panggilan interview, sebelum interview Anda sudah dikenakan biaya, itu sangat berbahaya sekali, ya. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, Anda ditarik biaya pada saat melakukan interview. Jadi yang kedua, Anda ditarik biaya sebelum interview, ya. Seperti yang katakan tadi, mungkin biaya akomodasi, biaya tiket, biaya hotel, biaya apalah, banyak sekali di situ dan banyak modus di situ. Kemudian yang ketiga adalah Anda ditarik biaya pada saat interview. Nah, saya jelaskan teman-teman semuanya. Anda melakukan email, ya, apply lowongan, kemudian Anda dipanggil untuk interview. Tentunya Anda sangat interest sekali. Oh, saya dipanggil interview. Tapi ini harus hati-hati teman-teman semuanya. Pada saat interview, jadi interview antara Anda dengan pihak penginterview, interview biasa. Tapi pada saat interview, penginterview minta biaya dan harus dibayar saat itu juga, jangan ditanggapin. Ya, jangan ditanggapin. Kecuali Anda harus pastikan dulu, ini biaya apa. Hati-hati betul teman-teman semuanya. Karena apa? Banyak sekali modus-modus yang sekarang ini melakukan hal-hal seperti itu. Sangat kasihan sekali. Jadi pada saat interview Anda dikenakan biaya, entah itu biaya apalah, pokoknya yang ujung-ujungnya uang, dan Anda harus memberikan uang pada saat interview itu berlangsung. Atau mungkin pada saat kalau harus dibayarkan saat itu, padahal Anda belum tentu diterima. Ya, itu sangat berbahaya sekali teman-teman semuanya. Jadi jangan memberikan uang pada saat Anda ditarik uang pada saat interview. Harus hati-hati betul, ya teman-teman semuanya. Kemudian yang keempat adalah perusahaan mencantumkan lowongan itu terlalu banyak. Nah, ini saya terangkan. Biasanya perusahaan yang legal, perusahaan yang sudah legalitasnya jelas dan sebagainya, dia melakukan rekrutmen itu pasti bertahap, ya. Biasanya seperti itu. Nggak mungkin sampai 10 lowongan, sampai 10 posisi dan lain sebagainya. Itu sangat jarang sekali. Ya, biasanya perusahaan-perusahaan yang legal itu dia melakukan rekrutmen itu bertahap. Mungkin posisi ini, bulan ini, karena dia sudah punya master plan schedule untuk rekrutmen. Tapi kalau perusahaan itu mencantumkan mungkin lebih dari 10 atau 15 posisi lowongan, itu harus Anda hati-hati betul. Cek dulu perusahaan itu. Bisa saja mereka benar, oke lah, karena memang pada saat itu membutuhkan itu. Tapi ini agak aneh. Jadi Anda harus mengecek betul apakah ini benar atau tidak. Jadi yang keempat adalah perusahaan mencantumkan posisi lowongan itu sangat banyak sekali. Mungkin lebih dari 10 posisi. Ya, itu sangat harus Anda cek dulu. Karena setiap perusahaan dia mempunyai master schedule dalam rekrutmen. Dan rekrutmen itu biasanya dilakukan mungkin secara bertahap, tidak sekali krek itu enggak. Kemudian yang kelima, perusahaan menawarkan gaji yang besar kepada Anda, sedangkan posisi itu tidak selevel, tidak matching antara gaji dan level. Ini perlu makanya di video-video sebelumnya, negosiasi dalam gaji itu penting.
terutama di sini. Ciri perusahaan atau lowongan itu fiktif adalah perusahaan atau lowongan itu memberikan tawaran gaji yang besar, tapi tidak sesuai dengan level yang mereka posisi level itu. Karena ini niatnya adalah untuk menarik Anda. Ya, jadi Anda harus benar-benar cermat, benar-benar cek and recheck kalau menemukan lowongan seperti ini. Contoh ya, gaji untuk level operator, ya, gaji untuk level operator, mereka memberikan salary mungkin 10 juta, take home pay, di luar overtime, di luar fasilitas-fasilitas lain. Basic salary 10 juta. Ini kita bicara normal kondisi ya, bukan ekspektasi ke perusahaan-perusahaan yang mungkin dia udah bonafidnya lebih tinggi, tapi kita rata-rata yang ada di Indonesia. Nah, untuk level operator biasanya regional itu udah punya UMR ya, tapi dia memberikan tawaran gaji yang tinggi ya. Misalkan kita ambil contoh UMR rata-rata 4 juta untuk level operator ya, mereka memberikan basic salary mungkin 8 juta, 9 juta. Ini Anda harus cek dulu. Jangan terburu-buru, wah gaji gede dan lain sebagainya, Anda minat dan sebagainya, terus Anda ditarik biaya, Anda kasih dan sebagainya, Anda menyesal. Jadi perlu Anda cek dulu kondisi seperti ini. Jadi itu teman-teman semuanya, ciri-ciri perusahaan atau lowongan itu fiktif. Jadi saya perlu jelaskan lagi, perlu saya reminder lagi bahwa yang pertama adalah perusahaan tidak mencantumkan alamat dan deskripsi yang jelas ya. Jadi alamat dan perusahaan, faktori dan lain sebagainya, keberadaan dan lain sebagainya itu tidak jelas. Jadi Anda harus cek dulu apakah benar perusahaan ini alamatnya di mana, faktorinya di mana, bergerak di bidang apa dan lain sebagainya. Anda harus cek. Kemudian yang kedua adalah Anda ditarik biaya pada saat sebelum interview. Jadi Anda sudah melakukan lamaran, kemudian mereka membalas dengan email atau di telepon, mereka minta biaya suruh transfer, biaya akomodasi, hotel, tiket, macam-macam. Sebelum Anda interview, jangan lakukan itu dulu. Anda harus cek dulu, Anda harus pastikan dulu benar atau tidak. Kemudian yang ciri yang ketiga adalah Anda ditarik biaya pada saat interview. Ya, hati-hati betul. Jadi pada saat interview Anda ditarik bahwa harus bayar ini, bayar itu, sejumlah ini, sejumlah ini, dan harus dibayar pada saat itu, atau mungkin harus ditransfer pada saat itu. Anda jangan lakukan itu dulu, karena Anda belum pasti diterima. Kalaupun sudah diterima, Anda harus pastikan dulu validasi diterima, dasar diterimanya dari mana. Itu Anda harus pastikan dulu, dan jangan melakukan transaksi dulu. Kemudian ciri yang keempat adalah perusahaan mencantumkan lowongan itu mungkin posisinya banyak. Ini perlu dicermati. Bisa, tapi Anda harus cek dulu. Jadi perusahaan biasanya sudah punya master plan schedule recruitment, dan biasanya perusahaan-perusahaan yang bagus dia sudah punya master plan, dia punya schedule dan lain sebagainya. Tidak satu hari lowongannya 10 posisi, itu Anda harus cek dulu benar-benar benar tidak. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah perusahaan menawarkan gaji yang besar kepada Anda tapi tidak sesuai dengan posisi Anda. Karena ini modusnya adalah hanya untuk menarik Anda. Jadi tidak standar. Oke lah, kita bicara perusahaan-perusahaan yang bonafit, tapi kita bicara perusahaan-perusahaan yang levelnya rata-rata. Makanya ada UMR. Nah, di situ Anda harus bisa mencermati sebenarnya ini sesuai UMR atau tidak. Kalau itu jauh, Anda harus hati-hati. Misalkan Anda level operator yang misalnya average rata-rata itu gaji 4 juta, 5 juta, Anda ditawarkan gaji 8 juta, 10 juta, Anda harus cek dulu benar atau tidak. Itu yang ciri-ciri bagaimana mencermati lowongan dari perusahaan-perusahaan itu benar atau tidak, fiktif atau tidak, menipu atau tidak. Jangan sampai
Anda sudah memberikan tertipu dengan lowongan-lowongan seperti itu. Oke teman-teman semuanya, itu tip dari saya. Semoga ini bisa memberikan masukan kepada Anda untuk lebih berhati-hati, untuk lebih memfilter lowongan tersebut. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, tandakan loncengnya Dalton Channel. Terima kasih. Sukses semua.